langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian program linear itu sendiri. Linear programming atau yang sering kita sebut dengan program linear merupakan metode riset operasional yang paling ampuh dan banyak digunakan secara luas dalam pembuatan keputusan pada bidang bisnis. Walaupun pada awal tahun 1823, matematikawan Prancis Jean-Baptiste Fourier sempat menyaksikan kemampuan atau potensi linear ini, tetapi George Denting tetap mengembangkan programisasi linear pada tahun 1947. Ketertarikan pada penerapan programisasi linear ini sebenarnya dipelopori oleh matematikawan Rusia L.V. Kantorov pada sekitar tahun 1939. Namun, pada awal pengembangan metode ini sendiri baru mulai selama Perang Dunia Kedua, ketika Angkatan Udara Amerika Serikat mulai mengenal profesi programisasi linear sebagai alat untuk memecahkan suatu masalah. Program linear ini juga merupakan teknik matematika untuk membuat keputusan optimum dalam memperhatikan kendala atau konten tertentu dalam bentuk ketidaksamaan linear. Nah, secara matematika dikatakan teknik ini tuh diberlakukan pada masalah-masalah yang memerlukan pemecahan maksimasi atau minimasi dengan memperhatikan suatu sistem ketidaksamaan linear yang dinyatakan dalam bentuk variabel-variabel tertentu. Nah, masalah maksimasi dan minimasi ini juga disebut sebagai masalah optimasi jika variabel X dan Y dua-duanya merupakan fungsi dari Z. Maka nilai Z maksimum apabila setiap pergerakan dari titik itu menyebabkan menurunnya nilai X, dan begitu juga sebaliknya. Apabila biaya dan harga per unit berubah bersama besarnya output, masalah itu juga tidak merupakan masalah linear. Linear programming dapat didefinisikan sebagai metode untuk menerapkan kombinasi optimal faktor-faktor untuk memproduksi output tertentu atau kombinasi optimal produk yang akan diproduksi dengan rencana dan peralatan tertentu. Ia juga digunakan untuk menerapkan aneka ragam teknik untuk memproduksi suatu komoditi. Teknik yang dapat digunakan itu terdapat dalam linear programming adalah sama dengan teknik yang dipergunakan dalam analisis output industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat program linear. Sifat-sifat program linear itu ada 6. Yang pertama yaitu linearitas, proporsionalitas, aditivitas, divisibilitas, certainty atau kepastian, dan terakhir non-negatif variabel. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama yaitu sifat linearitas. Sifat linearitas suatu kasus dapat ditentukan dengan menggunakan beberapa cara. Secara statistik, kita dapat memeriksa kelinearan menggunakan grafik atau diagram pencar, ataupun menggunakan uji hipotesa. Secara teknis, linearitas ditunjukkan oleh adanya sifat proporsionalitas, aditivitas, divisibilitas, dan kepastian fungsi tujuan dan pembatas. Nah, untuk selanjutnya yaitu sifat proporsionalitas. Sifat proporsionalitas dipenuhi jika kontribusi setiap variabel pada fungsi tujuan atau penggunaan sumber daya yang membatasi proporsional terhadap level nilai variabel. Jika harga per unit produk misalnya adalah sama berapapun jumlah yang dibeli, maka sifat proporsionalitas dipenuhi. Atau dengan kata lain, jika pembelian dalam jumlah besar mendapatkan diskon, maka sifat proporsionalitas tidak dipenuhi. Jika penggunaan sumber daya per unitnya tergantung dari jumlah yang diproduksi, maka sifat proporsionalitas tidak dipenuhi. Nah, untuk selanjutnya yaitu sifat aditivitas. Sifat aditivitas mengasumsikan bahwa tidak ada bentuk perkalian silang di antara berbagai aktivitas, sehingga tidak akan ditemukan bentuk perkalian silang pada model.
Sifat aditivitas berlaku baik bagi fungsi tujuan maupun pembatas atau kendala. Sifat aditivitas dipenuhi jika fungsi tujuan merupakan penambahan langsung kontribusi masing-masing variabel keputusan. Untuk fungsi kendala, sifat aditivitas dipenuhi jika nilai kanan merupakan total penggunaan masing-masing variabel keputusan. Nah, yang selanjutnya yaitu sifat divisibilitas. Sifat divisibilitas berarti unit aktivitas dapat dibagi ke dalam sembarang level fraksional, sehingga nilai variabel keputusan dan integer dimungkinkan. Selanjutnya yaitu sifat certainty atau kepastian. Nah, sifat certainty atau kepastian artinya koefisien fungsi tujuan maupun fungsi pembatas merupakan suatu nilai pasti, bukan merupakan nilai dengan peluang tertentu. Selanjutnya yaitu sifat non-negatif verbal. Nah, ini adalah sifat yang terakhir. Sifat non-negatif verbal atau sifat atau variabel tidak negatif artinya bahwa semua nilai jawaban atau variabel tidak negatif. Sekian penjelasan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode simplex. Sebelum ke kasusnya, saya akan menjelaskan dulu pengantar metode simplex dan bentuk umum metode simplex. Yang pertama, metode simplex itu biasanya digunakan untuk penyelesaian masalah program linier lebih dari 2 variabel. Metode simplex dikembangkan pertama kali oleh George Dantzig pada tahun 1947. Sifat dari metode ini adalah iteratif, di mana penyelesaian masalah melalui tahapan perhitungan yang berulang-ulang sampai tercapai solusi optimumnya. Selanjutnya, pengantar metode simplex. Penentuan solusi optimal pada metode simplex dilakukan dengan teknik eliminasi Gauss-Jordan. Kalian sebelumnya pernah belajar kan eliminasi Gauss-Jordan pada mata kuliah aljabar matrik. Kemudian, penentuan solusi optimal dilakukan dengan memeriksa titik ekstrim satu persatu dengan cara perhitungan iteratif, sehingga penentuan solusi optimal dengan simplex dilakukan tahap demi tahap yang disebut dengan iterasi. Iterasi ke I hanya bergantung pada iterasi sebelumnya. Metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linier yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal. Metode simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linier yang melibatkan banyak constraint, yaitu pembatas, dan banyak variabel, yaitu lebih dari 2 variabel. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang istilah-istilah dalam metode simplex. Istilah-istilah dalam metode simplex itu ada 12. Yang pertama, ada yang disebut dengan iterasi. Nah, iterasi adalah tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Istilah yang kedua yaitu variabel non-basis. Variabel non-basis yaitu variabel yang nilainya diatur menjadi 0. Yang diatur menjadi 0 pada sembarang iterasi. Nah, dalam terminologi umum, jumlah variabel non-basis selalu sama dengan derajat bebas dalam sistem persamaan. Yang ketiga ada variabel bebas. Variabel bebas yaitu variabel yang nilainya bukan 0. Variabel yang nilainya bukan 0 berarti 1, 2, 3, dan selanjutnya. Yang penting variabelnya bukan 0. Nah, pada sembarang iterasi. Yang keempat ada solusi atau nilai kanan, atau bisa disingkat dengan NK, nilai kanan. Nah,
nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia. Pada solusi awal, nilai kanan atau nilai solusi sama dengan jumlah sumber daya pembatasan awal yang ada karena aktivitas belum dilaksanakan. Yang selanjutnya ada variabel slack. Variabel slack adalah variabel yang ditambahkan ke model matematika kendala untuk mengkonversikan relasi kurang dari sama dengan menjadi relasi sama dengan. Penambahan variabel ini terjadi pada tahap inisialisasi. Yang selanjutnya ada variabel surplus. Nah, variabel surplus ini merupakan variabel yang dikurangkan dari model matematik kendala untuk mengkonversikan persamaan yang lebih dari menjadi persamaan sama dengan. Yang selanjutnya ada variabel buatan. Variabel buatan adalah variabel yang ditambahkan ke dalam model matematik kendala dengan bentuk lebih dari atau sama dengan untuk difungsikan sebagai variabel basis awal. Yang selanjutnya ada kolom pivot, atau bisa juga disebut dengan kolom kerja. Kolom pivot atau kolom kerja merupakan kolom yang memuat variabel masuk. Jadi, koefisien pada kolom ini akan menjadi pembagi nilai kanan untuk menentukan basis pivot atau baris kerja. Yang selanjutnya ada baris pivot. Baris pivot itu atau baris kerja. Nah, baris pivot adalah salah satu baris dari antara variabel baris yang memuat variabel keluar. Yang selanjutnya ada elemen pivot. Elemen pivot atau disebut juga dengan elemen kerja. Nah, elemen pivot atau elemen kerja ini merupakan elemen yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. Yang selanjutnya ada variabel masuk. Variabel masuk adalah elemen yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. Yang terakhir ada variabel keluar. Variabel keluar adalah variabel yang keluar dari variabel baris pada iterasi berikutnya dan digantikan dengan variabel masuk. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh bentuk baku metode simplex. Sebelum melakukan perhitungan iteratif, kalian harus mengubah dulu bentuk program linier ke bentuk baku metode simplex. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk membuat bentuk baku. Yang pertama, fungsi kendala dengan relasi kurang dari sama dengan dalam bentuk umum dirubah menjadi persamaan dengan menambahkan satu variabel slack. Kemudian yang kedua, fungsi kendala dengan relasi lebih dari sama dengan pada bentuk umum dirubah menjadi persamaan yaitu sama dengan menggunakan satu variabel surplus. Fungsi kendala dengan persamaan dan bentuk umum ditambahkan satu artificial variabel yaitu variabel buatan. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara menentukan keuntungan maksimum dalam sebuah kasus dengan menggunakan metode simplex. Nah, di sini ada contoh kasus yaitu salah satu produsen pakaian dengan nama CV Citratama akan memproduksi dua jenis pakaian yaitu gamis dan koko. Pembuatan pakaian tersebut memerlukan beberapa tahapan pekerjaan diantaranya yaitu pemotongan bahan, penjahitan bahan yang telah dipotong, dan tahapan finishing yang berupa pemasangan kancing ataupun berbagai aksesoris pakaian yang dibutuhkan sebagai penghias dan pelengkap keindahan pakaian. Produsen sedang merencanakan perhitungan laba dan waktu yang efisien dalam waktu 1 bulan untuk produksi yang akan dipasarkan pada musim ini. Diperkirakan satu pakaian gamis membutuhkan waktu pemotongan selama 2 jam, penjahitan selama 3 jam, dan 2 jam untuk finishing.
Sedangkan pakaian koko membutuhkan waktu untuk pemotongan selama 1 jam, penjahitan selama 2 jam, dan finishing selama 2 jam. Waktu kerja yang tersedia dalam 1 bulan tidak melebihi dari waktu efektif kerja yang biasa dilakukan, yaitu 350 jam untuk pemotongan bahan, 600 jam untuk penjahitan, dan 400 jam untuk finishing. Jika keuntungan untuk satu pakaian gamis Rp8.000 dan keuntungan untuk satu pakaian koko Rp6.000, berapakah keuntungan maksimum yang akan diperoleh oleh produsen tersebut? Berapa banyak pakaian gamis dan koko yang harus diproduksi dalam waktu 1 bulan untuk mendapatkan keuntungan maksimum? Nah, dari soal tersebut kita misalkan dulu gamis sebagai X dan koko sebagai Y. Maka kita dapat membuat tabel permodelan matematika seperti ini. Nah, berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dirumuskan permodelan matematika seperti berikut ini. Fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya ini maksimum karena kita akan mencari keuntungan maksimum, yaitu sama dengan 8.000X ditambah 6.000Y. Fungsi tujuan ini kita peroleh dari masing-masing keuntungan gamis dan koko. Lalu batasannya 2X ditambah Y kurang dari 350, 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 600, dan 2X ditambah 2Y kurang dari 400. Batasan-batasan ini diperoleh dari permodelan yang ada pada tabel sebelumnya. Nah, karena di sini fungsi tujuannya maksimum, maka batasannya harus kurang dari sama dengan. Kemudian penggunaan metode simplex. Perbedaan antara metode simplex dengan permodelan sebelumnya, di metode simplex ini kita hanya perlu menambahkan variabel slack pada fungsi tujuan dan batasan sehingga akan menjadi bentuk seperti ini. Fungsi tujuan maksimum Z sama dengan 8.000X ditambah 6.000Y ditambah S1 ditambah S2 ditambah S3. Kenapa sih S-nya harus sampai S3? Nah, S3 ini diperoleh dari banyaknya batasan yang ada. Batasan yang ada kan ada 3, makanya kita menambahkan variabel slack sampai dengan S3. Untuk di batasannya juga kita akan menambahkan S1, S2, S3. Nah, S1 untuk batasan pertama, S2 untuk batasan kedua, dan S3 untuk batasan ketiga. Lalu untuk iterasi pertama. Iterasi pertama, format tabelnya dapat dibuat seperti di bawah ini. Ada CB, F, NK, X, Y, S1, S2, S3, dan R. Nah, 8.000, 6.000, 000, X, Y, S1, S2, S3 ini diperoleh dari fungsi tujuan. Fungsi tujuan X kan 8.000 dan Y itu 6.000. S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 0. Nah, kita masukkan angka-angka dari permodelan tadi ke dalam tabel berikut ini. V yaitu variabelnya, ada S1, S2, S3. NK itu nilai kanan ya, jadi nilai kanan S1 kan 350, S2 600, dan S3 400. Lalu di baris S1 X-nya 2, Y-nya 1, S1-nya itu 1, S2-nya itu 0, dan S3-nya 0. Sedangkan untuk S2 X-nya 3, Y-nya 2, S1-nya kan 0, S2-nya ada 1, S3-nya 0. Lalu di baris S3 nilai kanannya 400, X-nya 2, Y-nya 2, S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 1. Nah, di bawah itu ada kolom Z dikurangi CZ. Itu 0 diperoleh dari hasil kali CB dikali NK ditambah CB dikali NK ditambah CB dikali NK. Misalnya di sini 0 dikali 350 ditambah 0 dikali 600 ditambah 0 dikali 400, maka hasilnya 0. Nah, yang di sampingnya juga sama, negatif 8.000 diperoleh dari 0 dikali 2 ditambah 0 dikali 3 ditambah 2 ditambah 0 dikali 2. Nah, hasil perkalian tersebut dikurangi dengan nilai yang
tertera di atas X kan 8.000, maka 0 dikurangi 8.000 sama dengan negatif 8.000. Begitupun yang Y sama dengan negatif 6.000, yang S sama dengan 0, S2 sama dengan 0, S3 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan kolom pivot, kita harus menemukan mana sih kolom dengan nilai negatif tertinggi. Nilai dengan negatif tertinggi ada di kolom X, yaitu negatif 8.000. Nah, jadi kolom X ini kita tetapkan sebagai kolom pivot. Kolom pivot berfungsi untuk memperoleh nilai pada tabel R. R itu diperoleh dari nilai kanan dibagi angka yang berada pada baris pivot, kolom pivot. Nah, di sini kan 350 dibagi 2 sama dengan 175. 600 dibagi 3 sama dengan 200, dan 400 dibagi 2 sama dengan 200. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk menentukan baris pivot, kita lihat di kolom R mana dengan nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil yaitu 175 ada di baris S1. Maka X kita tetapkan sebagai kolom pivot dan S1 kita tetapkan sebagai baris pivot. Pertemuan antara baris dengan kolom yaitu ada di angka 2, kita tetapkan sebagai elemen kunci. Nah, kolom pada iterasi pertama yang berfungsi sebagai kolom pivot, kita akan masukkan sebagai baris pada iterasi selanjutnya. Di sini kan ada 8.000X, maka 8.000X di kolom di iterasi selanjutnya berfungsi sebagai baris. Nah, penetapan elemen kunci yang harus menjadi 1, sedangkan yang lain harus menjadi 0, kita dapat menggunakan cara eliminasi Gauss-Jordan. Nah, kolom X sebagai kolom pivot, baris S sebagai baris pivot, elemen kuncinya yaitu 2. Baris S1 tadi kan harus menjadi 1, maka baris S1 dapat dikali dengan setengah. Kemudian baris S2 harus diubah menjadi 0 sehingga dapat dikurang dengan 3/2 baris S1, dan baris S3 juga harus menjadi 0 sehingga dapat dikurang dengan baris S1. Di sini harus S2 dan S3 harus sama-sama dioperasikan dengan baris S1 karena elemen kuncinya terdapat pada baris S1. Nah, selanjutnya pada iterasi kedua, formatnya sama seperti iterasi pertama sebelumnya. 8.000X dan 6.000Y kita peroleh dari fungsi tujuan. Nah, kemudian di sini 8.000X tadi sebagai baris kolom pivot kan di iterasi pertama, maka di iterasi kedua kita masukkan sebagai baris. Nah, kemudian kolom ZJ dikurangi CJ 1.400 sama kita peroleh dari kolom CB dikali dengan kolom NK 8.000 dikali 175, maka hasilnya 1.400. Begitupun kolom yang lainnya diperoleh dari CB dikali kolom di atasnya. Di sini kita menemukan bahwa nilai dengan negatif diperoleh pada kolom Y, maka kolom Y berfungsi sebagai kolom pivot. Nah, di R-nya maka nilai kanan kita bagi dengan kolom Y, kolom yang berfungsi sebagai kolom pivot. 175 dibagi dengan setengah sama dengan 350, 75 dibagi setengah sama dengan 150, dan 50 dibagi 1 sama dengan 50. Nah, dari kolom R ini kita lihat mana dengan nilai terkecil, yaitu ada di baris S3 yaitu 50. Maka baris S3 kita tetapkan sebagai baris pivot. Nah, elemen kuncinya yaitu pertemuan antara baris dengan kolom pivot yaitu 1. Maka di iterasi selanjutnya 1 ini tetap menjadi 1 dan setengah di S2 dengan setengah di X di kolom Y. Maka kita harus kita ubah menjadi 0. Nah, kolom Y sebagai kolom pivot, baris S3 sebagai baris pivot, elemen kuncinya di iterasi kedua yaitu 1. Lalu baris S1 harus dikurangi dengan setengah baris S3 karena harus menjadi 0. Dan baris S2 dikurangi dengan setengah baris S3 harus menjadi 0 juga ya.
Di sini S3 tidak harus dioperasikan lagi karena sudah menjadi 1. Kemudian di iterasi ketiga ini sama formatnya seperti iterasi sebelumnya. X, Y, S1, S2, S3-nya berfungsi sebagai fungsi tujuan. Lalu tadi kan di iterasi kedua kolom Y itu berfungsi sebagai kolom pivot. Maka di iterasi ketiga ini kita ubah menjadi baris. Nah, 1.500.000 ini diperoleh dari CB dikali NK. 8.000 dikali 100 dikali 150 ditambah 0 dikali 50 ditambah 600 dikali 50. Maka hasilnya 1.500.000. Nah, 0, 2000, 0 dan 2000 ini diperoleh dari hasil kali CB dikali dengan kolom X, Y, S1, S2, dan S3 kemudian dikurangi dengan angka-angka yang berfungsi sebagai fungsi tujuan. Nah, maka diperoleh X0, Y0, S1 2000, S2 0, dan S3 2000. Nah, di sini kan kolom Z dikurangi Z-nya ini sudah tidak ada elemen negatif, sudah positif semua kan? Maka sudah iterasi ketiga ini sudah menjadi iterasi yang terakhir. Kita tidak perlu membuat iterasi keempat dan seterusnya. Nah, keuntungan maksimumnya kita dapat memperoleh dari nilai kanan, yaitu 1.500.000. 1.500.000 ini berfungsi sebagai keuntungan maksimum yang akan diperoleh oleh produsen. Nah, X-nya 150. X tadi kan gamis, jadi gamis dapat kita peroleh sebanyak 150 untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Dan Y atau koko yaitu sebanyak 50. Nah, kesimpulannya yaitu produksi akan mencapai maksimum bila produsen memproduksi gamis sebanyak 150 buah dan koko sebanyak 50 buah, sehingga keuntungan yang didapat akan maksimal yaitu sebanyak Rp1.500.000. Nah, sekian cara untuk mendapatkan keuntungan maksimum dengan menggunakan metode simplex yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.